Akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan spiritual ini. Sebuah muara di mana semua aliran sungai ibadah bertemu dalam satu samudra yang tak bertepi. Selamat datang di makom sholat daim. Jika di makom-makom sebelumnya kita berbicara tentang sholat sebagai sebuah ritual yang memiliki waktu pembuka dan penutup, maka di makom kelima ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini membukakan rahasia tentang sholat yang tidak pernah berakhir. Dalam bahasa yang paling sederhana untuk kita pahami, sholat daim artinya adalah sholat yang langgeng atau sholat yang terus-menerus. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa sholat terus-menerus? Bukankah kita harus bekerja, makan, dan tidur? Disinilah letak keindahan ilmu makrifat yang diajarkan oleh Sang Sultanul Aulia. Sholat daim bukanlah berarti kita berdiri di atas sajadah selama 24 jam tanpa henti secara fisik. Bukan itu. Sholat daim adalah kondisi di mana hati kita tetap bersujud kepada Allah, meskipun raga kita sedang sibuk berinteraksi dengan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini sering menekankan bahwa seorang hamba sejati adalah mereka yang tubuhnya di pasar, namun hatinya di singgasana Tuhan. Inilah hakikat dari sholat daim. Ketika Anda sudah melewati tangga syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, maka sholat bukan lagi menjadi sesuatu yang Anda lakukan, melainkan sholat telah menjadi identitas Anda. Setiap tarikan nafas Anda menjadi zikir, setiap detak jantung Anda menjadi tasbih, dan setiap langkah kaki Anda menjadi perjalanan menujunya. Mari kita bayangkan sholat daim ini dalam kehidupan sehari-hari orang awam. Saat Anda sedang bekerja di kantor dan menghadapi tumpukan kertas, hati Anda tetap sadar bahwa kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu berasal dari Allah. Itulah sholat. Saat Anda sedang memasak untuk keluarga dengan penuh rasa cinta dan niat melayani hamba-hamba Allah, hati Anda sedang ruku. Saat Anda sedang bersabar menghadapi ujian hidup atau lisan yang menyakitkan dari orang lain, saat itulah jiwa Anda sedang bersujud serendah-rendahnya di hadapan keagungan takdirnya. Bagi Syekh Abdul Qadir, sholat daim adalah buah dari pohon makrifat yang sudah matang. Di tingkat ini, salam di akhir sholat 5 waktu bukanlah tanda bahwa pertemuan Anda dengan Allah telah usai. Justru, salam itu adalah tanda bahwa Anda sekarang membawa bekal cahaya dari sajadah untuk disebarkan ke seluruh alam semesta. Sholat 5 waktu adalah pengisian baterai spiritual, sedangkan sholat daim adalah penggunaan energi tersebut untuk menyinari kegelapan di sekitar kita. Wudhu dalam makom sholat daim tidak lagi menggunakan air yang bisa kering, melainkan menggunakan kesadaran yang tidak pernah putus. Anda menjaga diri agar tidak batal dari rasa ingat kepada Allah. Zikrullah. Sedetik saja Anda lupa kepada Allah karena terlalu asyik dengan dunia, maka di makom ini Anda merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa musuh utama sholat daim adalah kelalaian, ghaflah. Kelalaian adalah ketika dunia masuk ke dalam hati dan mengusir sang pemilik hati. Mengapa makom sholat daim ini sangat penting bagi kita semua? Karena disinilah sholat benar-benar berfungsi sebagai pencegah keji dan mungkar. Banyak orang yang sholatnya rajin di masjid, namun saat keluar masjid dia masih suka berbohong, masih suka menyakiti orang lain, atau masih serakah. Mengapa itu terjadi? Karena sholatnya berhenti saat dia mengucapkan salam. Dia tidak membawa sholatnya ke pasar, ke kantor, atau ke rumah batinnya. Sedangkan orang yang sudah mencicipi sholat daim, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia tidak akan berani berbuat jahat, bukan karena takut polisi, tapi karena dia malu kepada teman dekatnya yang selalu hadir di dalam hatinya. Dalam makom ini, seluruh alam semesta menjadi masjid bagi sang hamba. Anda tidak lagi membeda-bedakan antara saat suci dan saat biasa, karena bagi Anda, setiap tempat adalah milik Allah, dan setiap waktu adalah kesempatan untuk mengabdi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini ingin kita memahami bahwa sholat yang sempurna adalah sholat yang mengubah karakter,
Jika sholatmu belum membuatmu menjadi pribadi yang lebih penyayang, lebih sabar dan lebih jujur, maka sholatmu baru sebatas gerakan badan. Sholat daim adalah sholat yang menjelma menjadi akhlak mulia. Mari kita lihat rahasia di balik gerakan-gerakan hidup kita dalam perspektif sholat daim. Ketika Anda menolong tetangga yang kesusahan, itu adalah realisasi dari doa, Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika Anda menahan amarah, itu adalah realisasi dari sujud yang menghancurkan kesombongan. Ketika Anda jujur dalam berdagang, itu adalah realisasi dari takbir yang mengakui kebesaran Allah di atas keuntungan duniawi. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan hidup sebagai ibadah yang utuh. Namun, Syekh Abdul Qadir tetap mengingatkan dengan sangat tegas, jangan karena merasa sudah sholat daim di dalam hati, lalu Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Beliau berkata bahwa orang yang mengaku sholat daim, tapi tidak ruku dan sujud secara fisik sesuai syariat, maka dia telah keluar dari jalan yang benar. Sholat fisik adalah komitmen lahiriah, sedangkan sholat daim adalah kesetiaan batiniah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Orang yang paling tinggi makrifatnya adalah orang yang paling disiplin syariatnya, persis seperti baginda Nabi Muhammad SAW yang kakinya sampai bengkak karena sholat malam, padahal beliau adalah pemilik makom makrifat tertinggi. Bagi Anda yang ingin mulai melatih diri di makom ini, mulailah dengan zikir khafi atau zikir di dalam hati. Cobalah untuk tetap menyebut nama Allah di dalam batin saat Anda sedang melakukan aktivitas apapun, saat menyetir, saat berjalan, saat menunggu antrean. Awalnya mungkin akan sering lupa, namun jangan menyerah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa dengan latihan yang istiqomah, zikir itu akan menetap di dalam jantung dan mulai berdenyut dengan sendirinya tanpa perlu Anda paksa. Inilah pintu masuk menuju sholat daim. Dampak luar biasa lainnya dari sholat daim adalah hilangnya rasa sepi dan putus asa. Orang yang hatinya selalu sholat tidak akan pernah merasa sendirian, karena dia selalu berduaan dengan Allah. Baginya setiap kejadian adalah surat cinta dari Tuhan. Jika dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Jika dia diberi kesulitan, dia bersabar. Hatinya tetap tenang seperti dasar samudera yang tidak terpengaruh oleh badai di permukaan. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini adalah samudra ilmu yang tak habis dikuras. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa Islam bukanlah agama ritual, tapi agama transformasi jiwa. Lewat 5 makom sholat ini, kita diajak mendaki dari seorang pelaksana perintah menjadi seorang pecinta Tuhan. Sholat daim adalah titik di mana cinta itu telah memenuhi seluruh ruang hidup kita. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan ini, mari kita renungkan, sholat kita ada di makom mana saat ini? Jangan berkecil hati jika kita merasa masih di tangga pertama. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah sujud yang tulus. Syekh Abdul Qadir selalu mendoakan murid-muridnya agar sampai pada cahayanya. Beliau ingin kita semua tidak hanya menjadi penonton sejarah orang-orang soleh, tapi menjadi pelaku sejarah bagi jiwa kita sendiri. Jadikanlah setiap hari Anda sebagai ruku yang panjang kepada takdirnya, dan setiap malam Anda sebagai sujud yang syahdu dalam ampunannya. Dengan begitu, maut sekalipun tidak akan mengakhiri sholat Anda, karena bagi ahli makrifat, maut hanyalah salam terakhir untuk memasuki sholat yang jauh lebih abadi di hadiratnya secara langsung. Semoga cahaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini senantiasa membimbing batin kita agar tidak tersesat di rimba dunia yang fana ini. Sampai di sini pembahasan kita mengenai 5 makom sholat. Mari kita tutup dengan doa agar setiap sujud kita menjadi saksi di akhirat nanti. Jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan ilmu ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, dan bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang sedang merindukan jalan pulang. Saya sangat menanti cerita dan pengalaman spiritual Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di perjalanan cahaya berikutnya.